Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syabana dengan NIM 120 Saya di sini akan mempresentasikan hukum Islam dan budaya lokal. Oh ya, saya dari kelas 2A semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang ada pembahasan yang saya akan di sini saya akan membahas tentang yang pertama mengetahui pengertian hukum Islam, yang kedua sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga mengetahui macam-macam hukum Islam, yang keempat mengetahui pengertian kebudayaan dan ruang lingkupnya, dan yang kelima mengetahui unsur-unsur kebudayaan, dan yang keenam mengetahui keterkaitan Islam dan budaya lokal. Nah, yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang dilakukan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Lalu, yang kedua, sumber hukum Islam. Hukum Islam bukannya hanya sebuah teori saja, namun hukum Islam disebut juga dengan aturan-aturan untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat memikirkan pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusi dan permasalahan-permasalahan. Adapun yang diperlukan sumber hukum Islam berbagai solusi dalam permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan atau anjuran kisah Islam, ketentuan hikmah dan sebagainya. Dan Al-Quran menjelaskan secara rincian sebagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama menetapkan suatu syariat. Dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang melandaskan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum Islam. Dan ketiga yaitu ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid
setelah satu masa. Pada zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat tabi'in atau setelah sahabat dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Dan yang terakhir yaitu qiyas, sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma, yaitu qiyas. Berarti menjelaskan sesuatu yang tidak adil. Berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil ya dalam Al-Quran ataupun hadis tentang cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukum tersebut. Lalu macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contohnya sholat 5 waktu, berpuasa, menutup aurat untuk perempuan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu yang kedua, sunnah. Sunnah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntunannya tidak sampai ke tingkat wajib atau perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat siksaan atau hukuman. Contohnya sholat yang kerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan siksa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya perbuatan berbuat zina, minuman alkohol, permainan judi, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya merokok dan lain-lain. Dan yang kelima adalah mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperoleh oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contohnya olahraga, menjalankan bisnis, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kebudayaan dan ruang lingkupnya. Kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi, keberadaan kebudayaan sangatlah penting karena akan menunjukkan terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas, dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat, di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan ada karena adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan akan saling mendukung. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini, karena kebudayaan manusia akan mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah. Lalu yang kelima unsur-unsur Islam. Kebudayaan setiap masyarakat atau suku bangsa terdiri atas unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Dan ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan di mana kita sebut sebagai kultural universal, yaitu meliputi satu, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistematis ekonomi.
Dan yang ketiga sistem masyarakat, keempat bahasa atau lisan. Yang kelima kesenian, yang keenam sistem pematungan, yang ketujuh religi atau kepercayaan, sistem kepercayaan. Ketika memahami unsur kebudayaan tersebut, maka kita bisa mengetahui tentang terdapatnya unsur-unsur kebudayaan yang mudah berubah dan ada pula unsur-unsur kebudayaan yang susah berubah. Adapun unsur-unsur budaya yang mudah berubah meliputi seni, bahasa, teknologi. Sedangkan unsur-unsur budaya yang sulit berubah meliputi agama atau sistem kepercayaan, sistem sosial, sistem pengetahuan. Budaya juga dibedakan menjadi dua, yaitu budaya kecil atau little culture dan budaya besar, great culture. Budaya kecil adalah budaya yang berada pada suatu masyarakat yang lingkupnya kecil, dianut oleh beberapa orang saja, atau juga disebut lokal kultur. Budaya kecil, budaya lokal yang ada pada suatu masyarakat merupakan budaya yang sudah dibangun sejak adanya umat manusia di muka bumi ini, ataupun dengan kata lain beberapa budaya kecil sebagai bentuk dari keberhasilan umat manusia di dalam mempertahankan hidupnya. Karena bagaimanapun juga budaya kecil itu ada secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan budaya besar adalah budaya yang dianut oleh banyak orang dengan skala pengetahuan luas. Ketika budaya kecil dan budaya besar saling berhubungan melalui proses asimilasi, maka kemungkinannya budaya kecil tersebut akan tersisihkan atau terkalahkan oleh budaya besar. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dari budaya besar tersebut begitu kuat dan luas sehingga dengan mudah cepat bisa masuk kepada budaya kecil yang dianut oleh hanya beberapa orang saja. Misalkan, lalu yang keenam atau yang terakhir adalah Islam dan budaya lokal. Islam dan budaya lokal merupakan kedua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangan, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal. Begitu pula budaya lokal tetap eksis karena mengalami perbauran dengan ajaran Islam. Islam sejak kehadiran di muka bumi ini telah memainkan perannya sebagai salah satu agama menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini tentunya membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi keberagaman umat manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama universal sangat menghargai akan adanya budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Walaupun nilai-nilai Islam telah nyata perkembangan seni budaya nasional, namun pengaruh tersebut lebih ditekankan kepada upaya perkembangan budaya nasional maka dinamis. Dengan demikian, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan agama budaya lokal. Belum menumbuhkan dua macam sistem budaya, yaitu sistem budaya nasional atau supra etnik, dan yang kedua sistem budaya daerah atau etnik. Sementara itu,
Bangsa Indonesia terdiri dengan banyak suku bangsa dengan sistem budaya teknik lokalnya masing-masing. Sistem budaya yang otonom itu ditandai oleh pewaris nilai-nilai melalui tradisi. Nilai-nilai tersebut telah berakar kuat dalam masyarakat yang seterusnya dalam masyarakat etnik lokal itu sepanjang waktu terjadi vitalisasi atau aktualisasi nilai-nilai budaya yang khas. Sistem budaya etnik lokal inilah yang pada umumnya memberikan rasa akar kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, di atas diperlukan strategi untuk mencapai dua tujuan dasar pembinaan kebudayaan, yaitu semakin kuatnya nilai pengetahuan nilai budaya nasional agar mampu menyongsong masa depan bangsa yang ditandai oleh semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin meningkat persaingan ekonomi antara bangsa dan semakin kompleksnya arus informasi dan proses pendunia yang lain. Lalu yang kedua, semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kokohnya kehidupan beragama, kesadaran sejarah, dan daya cipta yang dimiliki. Lalu kesimpulan, hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Budaya kecil atau budaya yang ada pada suatu masyarakat merupakan budaya yang sudah dibangun sejak adanya umat manusia di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, keberadaan budaya kecil sebagai bentuk dari keberhasilan umat manusia di dalam pertahanan hidupnya. Karena bagaimana juga budaya kecil itu ada secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Kehadiran budaya besar tentunya akan membawa suatu perubahan yang akan terjadi pada suatu komunitas yang akan memiliki budaya kecil, sehingga peradaan budaya besar akan tetap eksis dan bisa jadi keberadaan budaya kecil akan mengalami penyusutan atau bahkan hilang dari eksistensinya pada suatu masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.